Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Sutio Kurniawan akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Cairon Nur Rahman. Ikut materinya. Karakteristik statis. Karakteristik statis meliputi yang pertama kesalahan ukur atau error. Error didefinisikan sebagai selisih dari harga pengukuran dihasilkan dengan harga sejatinya, di mana harga sejati adalah variabel rata-rata dari sejumlah pengukuran yang tak terbatas dan akan selalu berubah tergantung pada semua aspek yang mempengaruhinya. Kedua, ketelitian atau akurasi. Ketelitian biasanya dinyatakan sebagai persen ketidakpastian. Dengan kata lain, ketelitian adalah persentase dekatnya harga hasil pengukuran dengan harga sebenarnya. Yang ketiga, ketepatan atau precision. Ketepatan ialah persentase dekatnya hasil pengukuran yang satu dengan hasil pengukuran yang lain pada harga sebenarnya yang sama. 4, yaitu daerah pengukuran atau ring, dan juga jarak pengukuran atau span. Untuk ring dan span sepintas sama, dan bahkan bisa disebut sama bila ditunjukkan dengan nilai terendah yang sama, yaitu 0. Namun akan nampak berbeda bila nilai terendahnya bukan dari 0. Selanjutnya, kemampuan baca atau readability. Readability adalah jarak terkecil dari suatu skala penunjukan yang masih bisa didefinisikan. Yang selanjutnya, kepekaan atau sensitivity. Sensitivity merupakan perbandingan antara perubahan besarnya keluaran dengan perubahan masukan pada instrumen tersebut setelah keseimbangan tercapai, yaitu linearitas. Linearitas dapat diartikan sebagai dekatnya suatu kurva pengukuran terhadap garis linear atau garis lurus. Biasanya linearitas dinyatakan sebagai ketidakliniaran alat. Yang selanjutnya yaitu histeris. Histeris dapat diartikan sebagai besarnya penyimpangan antara keluaran alat ukur pada saat menerima masukan naik dengan keluaran alat ukur pada saat menerima masukan turun. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas adalah dekatnya harga pengukuran yang dihasilkan oleh alat ukur untuk harga masukan yang sama pada kondisi yang sama, untuk arah masukan yang sama, dan untuk seluruh daerah pengukuran. Selanjutnya yaitu karakteristik dari dinamis. Yang dimaksud dengan karakteristik dinamis adalah seberapa besar perubahan hasil pengukuran yang satu ke hasil pengukuran yang lain. Karakteristik dinamis antara lain yang pertama yaitu responsiveness, atau yang dimaksud dengan kecepatan respon ialah kecepatan tanggap dari suatu alat untuk mengikuti perubahan-perubahan harga dari besaran yang diukur. Yang kedua itu fidelity. Fidelity atau kejituan menunjukkan kelas kecepatan atau ketepatan suatu alat mengikuti perubahan harga besaran. Berikut untuk materi selanjutnya yaitu komponen instrumentasi. Apa saja? Yang pertama yaitu resistor. Resistor disebut juga dengan hambatan, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering juga disebut dengan resistansi atau resisten. Untuk komponen yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor disebut juga dengan kondensator, adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi kapasitor ini diantaranya adalah untuk gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai kapasitor ini farad, yaitu induktor. Induktor disebut juga dengan coil atau kumparan, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi sebagai tuner untuk pesawat radio. Satuan induktans untuk induktor ini adalah Henry. Yang keempat adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dengan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. 5 ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronika modern saat ini. Fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus atau penghubung, sebagai stabilisasi tegangan, sebagai modulasi sinyal, sebagai penyearah, dan lain-lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki, yaitu base atau basis, emitor, dan kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe, yaitu ada NPN, negatif, positif, negatif, dan juga PNP, positif, negatif, dan positif. Yang keenam ada IC. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau ratusan terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Untuk komponen yang ketujuh ada saklar switch, komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Untuk materi kita yang ketujuh yaitu pemilihan, penggunaan, dan perawatan instrumen. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Perawatan hendaknya merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus agar peralatan atau sistem selalu dalam kondisi siap pakai. Kegiatan perawatan dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu perawatan berencana, yang kedua itu perawatan darurat. Beberapa istilah tentang perawatan antara lain, yang pertama yaitu perawatan pencegahan atau preventif. Perawatan ini dilakukan terhadap peralatan untuk mencegah terjadinya kerusakan.
Yang kedua yaitu perawatan dengan perbaikan atau korektif. Perawatan yang dilakukan dengan cara memperbaiki dari peralatan, mulai dari mengganti, menyetel, dan sebagainya untuk memenuhi kondisi standar peralatan tersebut. Yang ketiga yaitu perawatan jalan atau running. Perawatan yang dilakukan selama peralatan masih terpakai. Yang keempat ada perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown. Perawatan yang dilakukan pada saat peralatan tidak sedang terpakai. Berikut untuk materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan pengukuran meliputi yang pertama ada angka-angka penting, yang kedua ada jenis-jenis dan sebab kesalahan, yang ketiga ada analisis statistik, dan yang keempat adalah batas kesalahan. Kesalahan dalam pengukuran. Error atau kesalahan adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang terukur dari besaran-besaran seperti perpindahan, tekanan, suhu, dan lain-lain. Peralatan instrumentasi elektronik yang baik dirancang agar dapat membatasi kesalahan yang mungkin terjadi, yang tidak dapat dihindari dalam setiap proses pengukuran. Pembatasan kesalahan ini diarahkan pada nilai atau range yang ketelitiannya diperlukan di dalam analisa teknik atau pada suatu proses kontrol. Kesalahan-kesalahan terhadap pengukuran dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada diketahui pada setiap elemen dari sistem instrumentasi. Kedua, terdapatnya elemen di dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. Tiga, yaitu efek dari transducer dalam proses. Yang keempat adalah sensitivitas atau kepekaan ganda dari transducer. Yang kelima yaitu sumber-sumber kesalahan lainnya. Untuk materi yang pertama yaitu adalah angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Penting terdiri dari atas angka pasti dan juga angka taksiran atau angka yang diragukan sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Yang kedua yaitu jenis-jenis dan sebab-sebab kesalahan pengukuran. Ada 3 faktor yang terlibat dalam hal ini. Yang pertama adalah alat ukur, yang kedua benda ukur, dan yang ketiga adalah orang yang melakukan pengukuran. Hasil pengukuran tidak mungkin mencapai kebenaran yang absolut karena keterbatasan dari berbagai macam faktor. Yang pertama yaitu kesalahan karena pengukuran alat ukur. Kesalahan dalam pengukuran tidak diperhatikan, maka sifat-sifat merugikan ini tentu akan menimbulkan banyak kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pengukuran sampai seminimal mungkin, maka alat ukur yang akan dipakai harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi ini diperlukan di samping untuk mengecek kebenaran skala ukurnya, juga untuk menghindari sifat-sifat yang merugikan dari alat ukur seperti kestabilan nol, kepasifan, pengambangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kesalahan pengukuran karena benda ukur. Tidak semua benda ukur berbentuk pejal yang terbuat dari besi, seperti rol, bola baja, balok, dan sebagainya. Kadang-kadang benda ukur terbuat dari bahan aluminium, misalnya kotak-kotak kecil, silinder, dan sebagainya. Benda ukur seperti ini mempunyai sifat elastis, artinya bila ada beban atau tekanan dikenakan pada benda tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tidak hati-hati dalam pengukuran benda-benda ukur yang bersifat elastis, maka penyimpangan hasil pengukuran pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tekanan kontak dari sensor alat ukur harus diperkirakan besarnya. 3. Yaitu kesalahan pengukuran karena faktor sepengukur. Bagaimana presisinya alat ukur yang digunakan, tetapi masih juga dapatkan adanya penyimpangan pengukuran. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan pengukuran. Manusia memang mempunyai sifat-sifat tersendiri dan juga mempunyai keterbatasan. Sulit diperoleh hasil yang sama dari dua orang yang melakukan pengukuran walaupun kondisi alat ukur, benda ukur, dan situasi pengukurannya dianggap sama. Kesalahan pengukuran dari faktor manusia ini dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu kesalahan karena kondisi manusia, yang kedua yaitu kesalahan karena metode pengukuran yang digunakan, yang ketiga yaitu kesalahan karena pembacaan skala ukur, dan yang keempat adalah kesalahan karena faktor lingkungan. Untuk materi yang ketiga yaitu analisis statistik dalam pengukuran. Pengukuran dimaksudkan untuk melakukan penilaian apakah suatu produk telah memenuhi kriteria yang ditentukan atau tidak. Ikut tujuan yang dilakukan untuk analisis statistik dalam pengukuran. Pertama, untuk mempelajari keragaman akibat pengukuran. Yang kedua, untuk mengendalikan proses. Yang ketiga, untuk merumuskan informasi dari data. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Untuk yang keempat yaitu batas kesalahan dalam pengukuran. Batas kesalahan atau batas galat dalam bidang statistika adalah suatu statistik yang menunjukkan besarnya galat atau kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai sebagai konsekuensi dari ukuran cuplikan acak yang diambil dalam suatu survei. Yang pertama yaitu karena alat itu sendiri atau disebut internal. Yang kedua disebut eksternal atau karena manusia, lingkungan. Untuk istilah dalam pengukurannya yang adalah akurasi dan juga presisi. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.